capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Pep Guardiola ungkapkan Manchester United dan Inter Milan punya peluang untuk mengalahkan Manchester City. Manajer Manchester City Pep Guardiola menyebut Manchester United dan Inter Milan memiliki peluang untuk mengalahkan timnya di final Piala FA dan juga Liga Champions. Manchester City belum lama ini memastikan diri sebagai juara Premier League untuk ketiga kalinya secara beruntun. Namun Manchester City juga masih memiliki peluang untuk menambah koleksi trofi mereka lantaran berhasil lolos ke final Piala FA dan Liga Champions dengan menghadapi Manchester United dan Inter Milan. Menilik performa bagus dan kualitas skuad yang mereka miliki, tidak sedikit pihak yang mengklaim bahwa Manchester City tidak akan bisa dihentikan dalam upaya mereka memenangkan treble pada musim ini. Namun Pep Guardiola tidak sepakat dengan pendapat tersebut. Guardiola menilai United dan Inter Milan memiliki peluang untuk menang yang sama sehingga The Citizens harus bisa menunjukkan penampilan terbaiknya pada laga tersebut. Memberikan yang terbaik, itulah yang harus kami lakukan. Pergi ke final, melakukan yang terbaik. United bisa mengalahkan kami. Ya, Inter Milan bisa mengalahkan kami. Tentu saja. Mereka memiliki 3 trofi Liga Champions. Kami tidak memilikinya, ungkap Guardiola. Mereka benar-benar bisa mengalahkan kami. Kami harus berusaha sebaik mungkin untuk memenangkannya. Jika itu terjadi, maka terjadilah, tambah dari Guardiola. Di final Piala FA, Manchester City akan menghadapi Manchester United di Wembley Stadium pada tanggal 3 Juni mendatang. Sementara itu laga final Liga Champions, Manchester City akan menantang Inter Milan di Atatürk Stadium di Istanbul pada tanggal 10 Juni. Erik ten Hag belum mengucapkan selamat kepada Pep Guardiola. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengaku bahwa dirinya belum mengucapkan selamat kepada Pep Guardiola setelah Manchester City menjadi juara Premier League. Di tanah Inggris memiliki 3 kompetisi aktif yang diikuti oleh kontestan dari Premier League, yaitu Premier League, Carabao Cup, dan FA Cup. Sebelumnya Manchester United telah memenangkan kejuaraan Carabao Cup, sedangkan Manchester City telah memastikan diri menjadi juara Premier League. Itu artinya tinggal satu lagi kompetisi yang mereka perebutkan, dan itu akan menjadi milik Manchester United atau Manchester City di final nanti. Penampilan bagus Manchester City di Liga Premier menuai banyak pujian lantaran mereka menjadi juara setelah meraih 12 kemenangan secara beruntun. Belakangan ini Erik ten Hag mendapatkan pertanyaan terkait apakah dirinya sudah mengucapkan selamat kepada Pep Guardiola. Sang manajer pun menjawab, "Saya akan melakukannya, ini adalah momen pertama, jadi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat kepada mereka karena telah memenangkan gelar juara," ujar Erik ten Hag. Juga, dengan cara mereka memenangkan gelar, saya pikir itu adalah demonstrasi dari sepak bola. Semua orang menyukai cara mereka bermain. Begitu atraktif, begitu brilian. Saya pikir musim ini masih belum berakhir, karena musim juga masih belum selesai, tambah dari Erik ten Hag. Saat ditanya apakah dia sudah menelpon Guardiola, ten Hag pun menjawab belum. Ten Hag sendiri kemungkinan akan mengucapkan selamat secara langsung kepada Pep Guardiola saat Manchester City akan menghadapi Manchester United pada pertandingan final Piala FA di Wembley pada tanggal 3 Juni mendatang. Pada laga ini kedua tim akan saling berusaha mengalahkan demi memenuhi ambisi masing-masing klub. Fix Harry Kane jadi buruan nomor 1 dari Manchester United. Spekulasi mengenai siapa striker yang ingin direkrut Manchester United di musim panas nanti mulai menemui titik temu. Setan Merah dilaporkan akan fokus untuk mendatangkan Harry Kane di musim panas nanti. Erik ten Hag memiliki sejumlah agenda di bursa transfer musim panas. Ada beberapa posisi di skuad Manchester United yang perlu diperkuat oleh sang manajer untuk menyambut musim depan. Posisi striker menjadi posisi yang paling krusial untuk diperkuat. Ini dikarenakan United tidak memiliki banyak opsi striker, sehingga Erik ten Hag memprioritaskan untuk membeli striker kelas dunia di musim panas nanti. Sejauh ini sudah banyak striker yang dikaitkan dengan Manchester United. Namun Manchester Evening News melaporkan bahwa target nomor 1 Manchester United adalah Harry Kane. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Erik ten Hag sendiri yang memutuskan bahwa Kane menjadi incaran utama Setan Merah di musim panas nanti. Erik ten Hag menilai Kane punya rekam jejak yang sangat bagus sebagai seorang striker. Dia juga dinilai sangat cocok dengan skema permainan yang sedang dibangun sang manajer. Itulah mengapa ten Hag sudah memutuskan bahwa United harus fokus mengejar tanda tangan Kane di musim panas. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa kans United untuk mendapatkan jasa Kane di musim panas nanti cukup terbuka lebar.
Ini disebabkan kontrak sang striker habis di tahun 2024. Dan sejauh ini Kane terus menolak tawaran perpanjangan kontrak dari Spurs karena dia tidak puas dengan ambisi klubnya. Kane juga mulai mempertimbangkan serius untuk merebut gelar dari Tottenham demi mendapatkan trofi juara. Situasi ini akan dicoba dimanfaatkan oleh United untuk merekrut sang striker. Satu kendala Manchester United untuk mendapatkan Kane di musim panas nanti adalah harganya yang cukup mahal. Tottenham dikabarkan hanya mau melepas sang striker dengan tebusan sekitar 100 juta pounds di musim panas nanti. Bukan Liverpool, Mason Mount maunya bergabung kepada Manchester United. Ada rumor baru mengenai masa depan Mason Mount. Playmaker Chelsea tersebut dilaporkan lebih condong bergabung dengan Manchester United di musim panas. Beberapa bulan terakhir, Mason Mount memang digosipkan ingin cabut dari Chelsea. Dia dikabarkan kecewa dengan tawaran kontrak yang diberikan oleh Chelsea, sehingga dia ingin menarik diri dari Stamford Bridge. Sejauh ini Liverpool menjadi klub yang paling tertarik dengan kemampuan dari sang playmaker. Jurgen Klopp ingin sang playmaker bergabung dengan skuadnya di musim panas nanti. The Athletic mengklaim bahwa Liverpool sepertinya bakal sulit untuk mendapatkan jasa Mason Mount karena Mason Mount memutuskan untuk bergabung dengan Manchester United. Menurut laporan tersebut, Mason Mount sudah memiliki preferensi mengenai klub mana yang ingin dia perkuat jika dia keluar dari Chelsea. Menurut laporan tersebut, Manchester United berada di puncak dari daftar klub yang ingin diperkuat oleh Mason Mount. Sang playmaker dikabarkan sangat tertarik untuk menjadi bagian dari setan merah di musim depan. Dia menilai proyek yang sudah dibangun oleh Erik ten Hag sangat menarik, sehingga dia ingin menjadi bagian dari proyek besar tersebut. Menurut laporan itu, transfer Mason Mount ke Old Trafford ini tidak akan berjalan mulus. Ini disebabkan membeli playmaker bukanlah prioritas utama bagi Manchester United di musim panas. Laporan itu mengklaim bahwa setan merah masih akan fokus pada pembelanjaan mereka bagi posisi striker baru. Selain itu, masih belum ada kejelasan mengenai siapa pemilik baru bagi setan merah. Jadi manajemen United tidak punya gambaran seberapa besar dana yang bisa mereka gunakan untuk membeli Mason Mount di musim panas nanti. Chelsea sendiri dikabarkan sudah cukup ikhlas untuk berpisah dengan Mason Mount. Namun mereka meminta kompensasi yang cukup besar untuk transfer sang playmaker. Tim asal London Barat tersebut menginginkan tidak kurang dari 80 juta pounds untuk jasa pemain timnas Inggris tersebut. Marcus Rashford kembali saat melawan Chelsea. Mungkinkah terjadi? Ada kabar baik datang bagi Manchester United jelang laga melawan Chelsea. Penyerang andalan mereka Marcus Rashford berpotensi comeback di laga tersebut. Akun Twitter resmi Manchester United membagikan cuplikan Marcus Rashford yang kembali berlatih. Pada tengah pekan ini United akan menggelar laga besar di Old Trafford. Setan Merah akan menjamu Chelsea di partai tunda pekan ke-32 IPL di musim ini. Laga ini sangat krusial bagi Setan Merah. Anak asuh Erik ten Hag itu butuh poin tambahan agar mereka lolos ke Liga Champions. Jelang laga ini ada kabar baik untuk United. Marcus Rashford kemungkinan besar akan tampil di laga tersebut. Rashford sendiri sudah absen sekitar 2 pekan di skuad Manchester United. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score. Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead.